Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ketika mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, dikenal seorang tokoh anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari warga keturunan Dr. Andus Yap Juan Bing, yang juga seorang sarjana farmasi dan apoteker serta dosen dan anggota Dewan Kurator ITB di Bandung. Yap lahir di Solo pada tanggal 31 Oktober 1910, putra dari pasangan Yap Yudiam dan Tan Tien Nong yang berdagang di daerah Selonpretan. Pada usia 7 tahun, ia tinggal pada keluarga Belanda bernama Kilian untuk belajar bahasa Belanda dan sekolah di ACS Kristen Gembelekan, Solo. Ia menamatkan pendidikan Mulo di Madiun, satu angkatan dengan Insinyur Roseno, salah satu tokoh penting Indonesia lainnya. Kemudian, karena ia bukan berasal dari keluarga Cina elit, maka ia tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke HBS, melainkan ke AMSB di Malang. Tak lama ia pindah ke AMS Kristen di Jakarta, di mana ia bertemu dengan salah satu calon ujung tombak pergerakan, yaitu Amir Syarifuddin. Sejak umur 18 tahun, sebenarnya ia sudah bersimpati pada pergerakan nasional. Kesibukan menuntut ilmu dan menjadi pemain sepak bola amatir di klub Hock Sangwei menjauhkannya dari usaha mendekati dunia politik pergerakan. Namun, simpati tersebut berubah menjadi kecintaan saat pada tahun 1932 Yap bersekolah di negeri Belanda. Di Belanda, Yap aktif bergaul dengan para aktivis Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Iwa Kusuma Sumantri, meskipun tidak bergabung dengan mereka. Saat para pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap dan disidangkan atas kegiatan mereka pun, Yap menghadiri sidang para pemimpin perhimpunan. Kesadaran politik nasional Indonesia Yap mulai tumbuh pesat pada periode ini. Meskipun ia belajar untuk memperoleh gelar Dr. Andus pada bidang farmasi di Amsterdam, namun ia malah makin suka membaca buku-buku politik. Studinya selesai pada saat dimulainya Perang Dunia Kedua tahun 1939. Ia pun memilih pulang segera ke Indonesia. Di Indonesia, ia bekerja di Apotek Sunia Raja di Bandung. Di Bandunglah, ia benar-benar terjun langsung dalam politik pergerakan. Ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI, pimpinan Soekarno, dan membantu di bidang ekonomi. Ketertarikan Yap terhadap marhanisme Soekarno membuatnya loyal pada Soekarno sampai masa kemerdekaan. Tak lama setelah itu, tahun 1942, Jepang datang. Ketika dibentuk badan-badan baru buatan Jepang yang dipakai sebagai alat perjuangan oleh para tokoh seperti Soekarno dan Hatta, Yap pun ikut serta, khususnya dalam gerakan Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Kemudian pada masa kepepet, Jepang mewujudkan janjinya memberi jalan bagi kemerdekaan Indonesia lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yap pun diangkat menjadi anggota, mewakili etnis Cina di Indonesia. Juga saat perkembangannya, BPUPKI dirubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yap pun masih menjadi anggota. Dalam buku Peranakan Idealis dari Lee Eng Hock sampai Teguh karya Yunus Yahya menyebutkan, saat peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Yap sedang berada di rumahnya di Bandung, yang terletak di Jalan Naripan nomor 31 bersama Aha Nasution dan tokoh-tokoh lainnya. Disebutkan bahwa Yap dan kawan-kawan merayakan kemerdekaan dengan bersulang dan bergembira. Catatan yang cukup aneh, mengingat berita proklamasi tentunya sulit disebarluaskan keluar Jakarta karena pengawasan ketat dari Jepang. Yap ikut dalam rapat perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diselenggarakan PPKI yang selesai pada 18 Agustus tahun 1945. Setelah 27 Agustus PPKI dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai parlemen sementara, nama Yap Juan Bing pun ada di dalamnya, lagi-lagi sebagai wakil golongan Cina. Saat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, Yap turut hijrah sebagai anggota DPR RI dan kemudian DPR RIS. Di Yogyakarta ia tinggal di Jalan Pakunringratan, berdekatan dengan para tokoh lain seperti Muhammad Ron Tabrani, Insinyur Juanda, dan Insinyur Roseno. Nasionalisme Yap semakin terwujud dalam gerakan-gerakan politiknya di masa berikutnya. Sebelumnya, pada tahun 1948, Yap mendirikan Persatuan Tionghoa
Pada tahun 1950, dirubah namanya menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia, yang menghimpun orang-orang keturunan Cina yang bersikap pro-Republik Indonesia. Juga pada saat dekade 50-an, Yap ditawari menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Negara Pasundan, negara boneka Belanda di Pirangan. Yap menolak tegas, membuktikan komitmennya pada Indonesia. Sampai pada tahun 1950, Yap tetap menjadi anggota DPR, tetapi bukan lagi mewakili golongan Cina, tetapi sebagai kader dari Partai Nasional Indonesia, di mana Yap menjabat ketua di bidang ekonomi. Pada dekade ini, ia juga aktif di Institut Teknologi Bandung sebagai kurator dan turut menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tahun 1955. Namun, pada tahun 1963, segala kecintaan dan perjuangan Yap dan kaum Cina lainnya pada Indonesia mendapat ujian berat. Di Bandung, terjadi kerusuhan berlatar rasial. Peristiwa seorang mahasiswa ITB yang ribut akibat insiden lalu lintas dengan seorang warga keturunan Cina tiba-tiba berujung pada keributan massal. Para mahasiswa ITB dan Universitas Pajajaran mempelopori massa merusak dan menjarahi toko-toko, rumah tinggal, dan kendaraan milik warga negara keturunan Cina. Peristiwa ini diduga merupakan rembetan atas peristiwa serupa di Cirebon beberapa waktu sebelumnya. Yap Chon-bing, salah satu founding fathers Republik Indonesia, rupanya tidak luput dari aksi tidak terpuji ini. Mobil terbaru miliknya yang diparkir di rumah Jalan Cipaganti nomor 32 habis dibakar massa. Demikian pula bungalau yang dimilikinya di Lembang. Dimulailah eksodus besar-besaran warga keturunan Cina dari Indonesia. Yap tentunya tidak mau ikut meninggalkan tanah airnya. Namun, ia dan istri mengkhawatirkan putra mereka yang mengidap penyakit polio. Bagaimana bila ia juga terkena amuk massa? Pada saat keraguan itu, ada sebuah rekomendasi dari Dr. Suharso dari Solo, bahwa putra Yap bisa dirawat di luar negeri, karena penyakit poliomielitis yang diidap putra Yap belum bisa ditangani di dalam negeri. Dengan perasaan enggan, akhirnya Yap sekeluarga hijrah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Di Amerika, kesehatan Yap menurun. Tahun 1970, ia terkena stroke, namun bertahan hingga menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1988. Yap Chon-bing, pahlawan Indonesia itu, dikebumikan di Rose Hill. Nama Yap terlupakan selama bertahun-tahun dari pengetahuan umum masyarakat Republik yang turut dibidaninya. Sampai pada tanggal 22 Februari 2008, Wali Kota Solo, Joko Widodo, meresmikan nama Jalan Yap Chon-bing, menggantikan nama Jalan Jagalan pada peringatan Imlek tahun yang sama.